Saya yang kirim waktunya atau Pak Ustadz? Saya kirim Pak Ustadz ya. Oke, baik. Ntar dulu ya. Kok belum bisa Pak Ustadz ini waktunya? Silakan coba Pak Ustadz. Oke, baik, saya terima. Ya, iya. Jadi Pak Ustadz tadi sudah menjelaskan ya bahwa keselamatan itu adalah bertakwa. Ya, bertakwa, dan dikatakan ya tadi Al-An'am 153 dan Al-Imran 31. Ya, jadi mengikuti Rasulullah begini ya, bahwa Nabi Muhammad itu tidak tahu nasibnya, ya, tidak tahu nasibnya itu di dalam Al-Ahqaf nomor 9, ya. Dikatakan begini ya, katakanlah kul ma kuntu bid'am minar rasuli wa ma adri wa yufalu bi wa laku bikum in attabi'u illa ma yuha illai wa ma inna illa nazirun mubin. Katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara para rasul, dan aku tidak tahu, ya Pak Ustadz ya, saya nggak usah tunjukkan ya Pak Ustadz, tahu ya lah, ini ya, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Jadi kalau Pak Ustadz tadi mengatakan supaya kita selamat, kita mengikuti baginda Rasulullah, ya kalau mengikuti baginda berarti kita sama saja, nggak tahu nasibnya, nggak tahu kita selamat apa tidak, ya. Jadi tidak ada jaminan keselamatan dan mengikuti Rasulullah. Bahkan jelas di situ dikatakan, aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Tidak ada di sini di Al-Ahqaf ini baginda Rasul itu selamat. Bahkan dikatakan, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Nah, ini clear nih bahwa keselamatan tidak ada mengikuti Rasulullah, tidak ada. Bahkan ini sudah berulang kali ya di dalam Maryam 71, ya, ini ayat favorit, bahwa keselamatan ini nggak ada dalam Islam, itu nggak ada Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz ya, nggak ada. Ya, dikatakan begini Pak Ustadz di dalam Maryam 71, ya kan, jelas di situ ya. Dikatakan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan memasuki. Di sini ada wariduha, ya. Kita lihat ya, wariduha itu bukan mendatangi tapi memasuki. Saya tunjukkan dulu kepada Pak Ustadz ya, masih ada waktu teman-teman ya. Coba saya balikkan dulu kamera saya ya Pak Ustadz ya, gini. Coba kita lihat ya, apa itu wariduha nih, coba ya. Wariduha ini ya, nih wariduha ya, ini bukan artinya mendatangi nih, tapi ini memasuki. Coba ya, jadi kita copy, kita buktikan, kita masukkan di Google Translate nih ya, apa itu wariduha. Ini coba kita klik di sini, lalu kita paste ke sini, nih ya, chest gitu ya. Kemudian ini kita hapus dulu, nih Pak Ustadz ya. Nah, masuk wariduha nih, wariduha artinya masuk. Jadi ketika dikatakan di sini, ya, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan memasuki neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi nggak ada keselamatan, nggak ada.
Jangankan kepastian, mudah-mudahan pun nggak ada. Kenapa? Karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah semua masuk neraka. Dan itu klop dengan Al-Ahqaf yang mengatakan bahwa baginda Rasul tidak tahu nasibnya. Begitu Pak Ustadz, ya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ya. Oke. Silakan Pak Ustadz. Baik. Oke, bentar. Tunggu waktunya. Udah gatel saya mau jawab ini. Santai aja Pak Ustadz. Oke, saya kirim. Baik, Pak Pendeta tadi membawakan bahwa katanya Nabi Muhammad tidak tahu apa yang dilakukan kepadamu dan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan jelas ya. Di situ Nabi Muhammad, beliau adalah seorang nabi, penyampai peringatan. Bukan Tuhan beliau yang mengetahui segalanya. Bedakan dulu gitu ya. Terus ya kata Anda, ya kalaunya tidak jelas seperti itu berarti tidak ada dong keselamatan dari Nabi Muhammad SAW. Saya sering tunjukkan hadis ini ya Pak Pendeta ya. Saya harap teman Kristen berapa kali ditunjukkan hadis ini ya, dipelajari gitu. Nih. Oke, saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Apa artinya? Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Oke? Di situ dijamin keselamatan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak Pendeta. Jadi yang dia tidak ketahui itu apa yang terjadi ya Pak Pendeta besok hari. Itu nggak tahu Nabi Muhammad karena beliau bukan Tuhan, hanya Allah yang tahu. Beliau tidak mau melampaui Tuhan semesta alam, melampaui dari yang mengutus dia yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah tunjukkan satu hadis, silakan Anda kalau mau bantah bahwa Nabi Muhammad menjamin keselamatannya. Kan kayak gitu bagi umat Islam, bagi umatnya. Terus berkaitan tentang masalah kata wariduha di dalam Quran surah Maryam 71. Pak Pendeta, ya Anda perhatikan ini. Ya saya bukakan ya kawan-kawan Kristen juga. Ini wajib kita jelaskan dulu ya teman-teman, biar tidak terjadi syubhat. Di sini dikatakan ya Maryam 71. Nih saya bukakan. Maryam 71. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiya. Di sini wariduha. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Lalu Pak Pendeta pakai Google Translate. Sebenarnya kata wariduha ini ya itu bisa beberapa arti Pak Pendeta. Bisa melewati, bisa mendatangi sesuai konteks, karena dia kalimat atau kata mustarok dalam bahasa Arab. Jadi satu kata bisa beberapa arti dalam bahasa Indonesia. Kalaunya masuk Pak Pendeta ya bahasa asli Arabnya adalah dakhala. Nah gitu, dakhala, masuk. Kalau wariduha ini belum tentu masuk. Dia menuju ke arah masuk tapi belum tentu masuk. Begitu maksudnya. Coba kalau Anda ya, kalau Anda ingin pergi ke laut, apakah Anda masuk laut? Kan gitu. Anda ingin ke laut kata Anda, apakah Anda masuk laut? Kan enggak, di pinggirannya saja, di pantainya. Terus Anda mau ziarah ke makam, kata Anda ingin ke kuburan. Apakah Anda masuk ke dalam makam? Kan enggak. Di situ konteksnya Pak Pendeta. Ya, secara ringkas itu dulu argumentasi saya tentang masalah kosakata wariduha.
Tapi nanti saya jelaskan siapa yang masuk neraka di Maryam 71 itu ya, setelah next time gitu. Nah, saya mau bertanya dulu dari narasi Anda tadi ya, kata Anda dalam Yesus ada keselamatan karena juga sudah ada nubuatannya. Coba Pak Pendeta ya, saya semenjak dulu berapa kali juga ya menanyakan kepada kawan-kawan, bahkan ke beberapa pendeta, adakah jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen? Ya, sekali lagi ya, konteksnya yang saya tanyakan secara tekstual tertulis, adakah jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen? Silahkan tolong dicarikan di Bible Anda. Saya tidak minta yang lain ya, bukan untuk ke semua orang, bukan, tapi khusus untuk Kristen. Silakan.